Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Dr. Andes Ekonom Lamberjit mau membantah tuduhan kader Golkar Maibrat Fernando Solosa yang menyebut dirinya menipu karena meminta uang 150 juta rupiah untuk tidak di PAW, tetapi ternyata di PAW dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Maibrat, sehingga dilaporkan ke polisi. Apa yang disampaikan oleh saudara Fernando? Kepada wartawan Minggu malam, Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, Dr. Andes Ekonom Lamberjit Mau MM, menyatakan tuduhan kepada dirinya tidak benar karena uang tersebut sebenarnya adalah kontribusi sebagai kader kepada panitia pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi dan tidak pernah menjanjikan untuk tetap sebagai Ketua DPRD Maibrat. Dikatakan kontribusi sebagai kader karena Nando yang sudah 2 periode menjadi Ketua DPRD Maibrat harus tahu diri, penuhi kewajiban membenarkan partai yang selama ini tidak pernah dilakukan. Sehingga dengan menyebut dirinya sebagai penipu sangat disesalkan. Apa yang disampaikan oleh saudara Fernando, dia adalah Ketua DPR 2 periode di Kabupaten Maibrat. Ini pemimpin, ini adik-adik dan anak-anak masa muda yang punya masa depan masih panjang. Tapi kalau berpikir sejengkal itu dan melakukan pemfitnahan semacam itu, saya sangat disayangkan dan saya sangat menyesal. Intinya dia tidak pernah memberikan sejumlah uang 100 juta atau 50 juta kepada 100 juta kepada saya, tidak. Dan saya tidak pernah ada kompromi dengan dia bahwa ada pemberian semacam ini kemudian jabatan diperpanjang, tidak. Sekali lagi tidak. Waktu itu ada pertemuan di hotel, bukan di hotel tapi di sekretariat DPD Golkar Provinsi Barat Daya yang dekat dengan HOMI itu. Saya panggil mereka secara khusus lalu sampaikan bahwa saya pasti akan batal ini. Saya tidak mau. Di bawah tuh semangatnya tinggi, mungkin mereka punya interest apa, akhirnya mereka sepakat untuk PAW mereka bertiga. Saya duduk berpikir. Sisi lain saya kakak, saya orang tua, dan saya ketua partai Provinsi Papua Barat Daya. Mereka bertiga ini kan ada yang saudara saya, ada yang adik-adik saya. Pak Basna itu kan usianya lebih tinggi dari saya. Tapi Pak Sate, Senando itu kan adik-adik saya yang saya harus bina mereka ke depan gitu. Sisi lain selaku kakak, sebagai ketua DPD, saya harus kesalahan sebagai anak buah, sebagai staf itu kan wajar. Tapi pemimpin tidak boleh mengikuti arahnya kesalahan mereka. Tapi kalau bisa panggil mereka, ditegur, diperingati dan dibina supaya apa yang mereka lakukan selama ini ke depan jangan terulang seperti itu. Bisa sampaikan bahwa saya tidak akan teruskan surat ini untuk proses PAW. Bapak bertiga tetap menjadi ketua anggota fraksi di Partai Golkar. Keputusan saya itu akibatnya anggota pengurus DPD di Kabupaten Maibrat itu ada yang pindah partai. Coba ya, mereka pindah partai karena keputusan saya mempertahankan 3 orang ini. Dan di tempat ini saya sampaikan, semua DPD di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat Daya, secara berjenjang, baik DPD tingkat 1 maupun DPD tingkat 2, melakukan aktivitas apa saja, kegiatan apa saja, apalagi provinsi, wajib mendapat kontribusi daripada fraksi. Wajib mendapat kontribusi bahkan dukungan dari anggota fraksi Partai Golkar. Mereka memang ada kasih uang 100, tapi bukan kasih ke saya. Saya hanya dengar saja. Jadi uang 100 itu
Sartes 30, Matius Pasal 30 dan Fernando 40. Jadinya 100 juta itu dikasih ke anak-anak partai untuk menunjang kegiatan pendaftaran dan acara Partai Golkar di kala itu. Saya hanya dengar di telinga, bukan lihat di mata. Jadi pemimpin itu harus ngomong sesuatu, berpegang kepada omongan. Hanya itu, uang 100 juta itu saya dengar di telinga, tapi mereka ini kan pakai untuk operasional kegiatan pada waktu itu. Musda dan lain itu, rapat dan lain itu kan, semua ini kan tidak mungkin begitu aja. Dan itu menurut mereka yang terima uang itu bahwa uang itu merupakan kontribusi yang diberikan kepada partai untuk melakukan aktivitas. Apalagi sebagai anggota fraksi selama berapa tahun tidak pernah memberikan kontribusi kepada partai. Wah, duduk di dewan sebagai perpanjangan tangan daripada partai. Harus bertanya kepada diri bahwa saya dari mana, datang duduk di tempat ini. Begitu. Klarifikasi Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Lambert dilakukan setelah salah satu media online Sorong merilis kuasa hukum Nando melaporkan dirinya ke polisi dengan tuduhan menipu, padahal menjabat ketua DPRD maupun ketua fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya ditentukan oleh partai sehingga harus berkontribusi untuk membesarkan partai. Tim Liputan CWM Channel.